Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan tes inventory yang biasa kita kenal dengan by scale atau skala Beck Anxiety Inventory. Sebelum masuk ke materi yang saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 230514603550 dari kelas PI 9. Dan video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah tes inventory yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Umi Nurhalifah, MPSI. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait sejarah dan pengembangan teori dasar by scale dan administrasinya. Baiklah, langsung saja pada pembahasan sejarah dan pengembangan. Jadi perlu diketahui bahwa skala Beck Anxiety Inventory atau by scale ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1988 untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan fisik dan psikologis. Skala ini terdiri dari 21 item yang dimana responden diminta menilai seberapa parah mereka mengalami setiap gejala dalam minggu terakhir dengan pilihan jawaban 0-3, di mana 0 berarti tidak sama sekali dan 3 berarti sangat parah atau berat. Skala ini sangat berguna dalam pengaturan klinis maupun penelitian untuk menilai intensitas kecemasan, terutama untuk membedakan kecemasan dari depresi. Selanjutnya yaitu teori dasar Beck Anxiety Inventory atau by scale. Jadi, by scale ini adalah skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan gejala kecemasan. Selain itu, teori dasar dari by scale ini adalah menilai kecemasan dengan melihat gejala fisik yang khas sehingga bisa membedakan kecemasan dengan kondisi depresi yang lebih menitik beratkan pada aspek afektif dan kognitif. Selanjutnya, menurut Beck 1996, by yang terdiri dari 21 item mencerminkan gejala-gejala seperti mati rasa atau kesemutan, perasaan panas, kaki tidak stabil, takut akan hal buruk, muka merah atau berkeringat, pusing atau sakit kepala ringan, jantung berdebar, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan tercekik, gemetaran, takut kehilangan kendali, kesulitan bernapas, merasa takut akan mati, gangguan pencernaan atau sakit perut, dan pingsan. Selanjutnya yaitu administrasi. Nah, dalam hal administrasi, by scale ini dapat digunakan sebagai self-report atau laporan diri atau bisa juga dari wawancara. Nah, by scale ini membutuhkan waktu antara 5 hingga 10 menit untuk diselesaikan jika dilakukan sendiri. Namun, pemberian secara oral umumnya membutuhkan waktu 10 menit. Selain itu, pada gambar di samping ini adalah daftar gejala kecemasan yang umum. Dinyatakan sebagai seberapa besar responden atau pasien merasa terganggu dengan gejala tersebut selama sebulan terakhir, termasuk hari ini, dengan melingkari angka pada kolom yang sesuai di samping setiap gejala. Selain itu, skala kecemasan tinggi dan rendah by scale ini dapat dioperasionalkan sebagai sebuah skor, di mana skor tersebut dihitung berdasarkan jumlah responden yang mengalami gejala kecemasan dalam seminggu terakhir. Selanjutnya terkait penilaian, jadi skor yang dihasilkan itu kemudian dijumlahkan untuk mengetahui tingkat kecemasan peserta atau klien, dan pemberian skor dilakukan dengan menjumlahkan semua item dengan rentan nilai 0 hingga 36. Dengan keterangan menurut Beck 1996, pada skor 0 sampai 21 menunjukkan tingkat kecemasan ringan. Skor 22 sampai 35 menunjukkan tingkat kecemasan sedang, dan skor 36 ke atas menunjukkan tingkat kecemasan berat. Jadi kesimpulannya, by scale atau Beck Anxiety Inventory ini berfungsi untuk membedakan dengan jelas antara kelompok diagnostik cemas dan tidak cemas, dan oleh karena itu berguna sebagai ukuran screening untuk kecemasan. By scale dapat digunakan untuk menilai dan menetapkan tingkat dasar kecemasan sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi efektivitas terapi dan sebagai alat untuk mengukur hasil setelah pengobatan.
Selain itu, bicycle juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu cepat dan mudah dalam pemberiannya, dapat diulang, dapat membedakan gejala kecemasan dan depresi, serta telah digunakan dalam banyak bahasa, budaya, dan usia yang berbeda-beda. Mungkin sekian materi dari saya terkait bicycle atau back anxiety inventory. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.